Hari ini kita bahas tentang kuasa darah Yesus. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kuasa nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami, dan nama-Mu diagungkan, ditinggikan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Alkitab berkata bahwa mereka mengalahkan Dia di sini adalah iblis, dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya apa? Yang mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen, kita mempercayai darah Yesus menyembuhkan kita. Darah Yesus menyelamatkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Ingat saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Arti darah Yesus adalah yang kuasa untuk mengalahkan iblis adalah nyawa kehidupan Yesus sendiri yang mengalahkan iblis. Nah, dan kesaksian kita, arti kesaksian ini adalah kesaksian iman kita. Kalau kita percaya Yesus, kita bersaksi, dan kesaksian itu disertai Tuhan ada kuasa. Maka hidup kita adalah untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Yesus Kristus, menceritakan kemuliaan dan menceritakan keajaiban Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya diajar doa darah Yesus itu oleh seorang hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky. Nah, waktu itu saya belajar doa Bapa kami. Waktu saya doa Bapa kami, diajar doa Bapa kami tidak hafal-hafal. Nah, waktu itu saya tidak hafal-hafal, saya ngomong sama pendeta. Pendeta, Pak Pendeta, saya minta tolong diajari satu doa aja yang singkat. Singkat tapi ada kuasa powerful. Nah, waktu itu dia ngomong sama saya, ngajarin doa apa ya? Saya ingin doa ya pokoknya singkat tapi powerful. Langsung dia ngomong gini, kalau gitu kamu saya ajari doa satu aja, darah Yesus. Dia beritahu saya, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada keselamatan. Dan tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis adalah darah Yesus, nama Yesus. Penebusan darah Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan menguduskan. Langsung dia ngomong, semua intinya adalah satu, bahwa darah Yesus menyembuhkan dan mengalahkan iblis. Jadi lebih baik kamu tak ajari satu doa saja, karena kamu tidak hafal-hafal doa Bapa kami. Nah, waktu itu saya diajar doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Karena saya diajari doa itu, di situ saya baru bertobat. Setiap hari saya hanya hafal doa itu aja. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya kembali ke rumah orang tua saya. Waktu itu
mama saya sakit ginjal. Waktu mama saya sakit ginjal dan 2 ginjalnya rusak. Dokter vonis harus cangkok ginjal. Itu pun 50% gagal, 50% berhasil. Dan dokter berkata, cuci darah hanya untuk memperpanjang, tidak untuk menyembuhkan. Waktu itu saya bingung gimana doain untuk mama saya. Saya ingat pendeta tumpang tangan, pegang kepala. Darah Yesus sembuhkan. Bilur Yesus sembuhkan. Saya ingat doa yang diajarkan pendeta itu ke saya. Kan doa itu saya hafalnya satu itu aja. Bahwa darah Yesus menyembuhkan. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, maukah mama percaya Tuhan Yesus? Mama saya ngomong, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bisa nyembuhin saya. Saya tumpang tangan mama saya. Saya tumpang tangan, saya doa, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Waktu tumpang tangan mama saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Kreng. Nah, bukan listrik ini, listrik langsung gini. Nah, ada aliran luar biasa. Apa yang terjadi? Mama saya ada sesuatu yang ngangkat. Orang kena ginjal itu bagian pinggangnya sakit. Mama saya tegak berdiri dan mama saya sembuh seketika. 2 ginjalnya berubah jadi ginjal yang baru. Mama saya hidup sampai sekarang. Mama saya disembuhkan Tuhan itu tahun 93. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 27 tahun. Sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa cangkok. Dan hidup sampai sekarang. Jadi pertama kali saya diajar doa, 1, darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang mengalahkan iblis. Dan darah Yesus pula yang mematahkan kutuk. Saudara, saya setelah kejadian mama saya, di situ saya tambah yakin dan percaya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Suatu kali setelah mama saya sembuh, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos. Sebenarnya saya ini ranking 5. Tapi saya berterima kasih kepada satu orang yang kabur lari. Sehingga saya ranking 4. Jadi kalau dia tidak kabur, saya ranking 5. Karena dia kabur, saya ranking 4. Jadi saya terima kasih sama yang kabur. Nah, suatu kali saya doa di sekolah Alkitab di Inteos. Saya berdoa, waktu itu ada lagu, zaman waktu itu ada lagu gini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Saya suka lagu itu waktu itu, saudara. Waktu saya nyanyi lagu itu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dan saya setiap doa pasti tidak lupa mengatakan, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus bentengi aku. Karena yang saya hafali hanyalah doa itu aja, saudara, sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Ada satu anak muda, dia itu belajar ilmu gaib kuasa gelap. Nah, dia belajar ilmu gaib kuasa gelap, pergi ke dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Nah, dukunnya homo, dia disuruh direndam di air. Nggak taunya sama gurunya, dukunnya disodomi. Jadi meguru ke dukun, jadi korban sodom. Dan akhirnya dia ngomong gini-gini.
Nah, pokoknya kalau jalan susah lurus, bengkok-bengkok kanan kiri dah. Waktu itu saya doa sendiri, tiba-tiba anak muda ini yang belajar ilmu gaib dan jalannya goyang-goyang gini-gini, tiba-tiba deketin saya enggak tahu. Tapi waktu itu saya nyanyi lagu ini, ku sembah kau, ku sembah kau. Waktu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku, darah Yesus lindungi aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini tiba-tiba mau megang badan saya. Waktu mau megang gini langsung terpental. Waktu saya berkata darah Yesus, langsung anak muda ini langsung kesurupan. Begitu anak muda ini langsung kesurupan, langsung saya buka mata, saya kaget. Kok ada yang kesurupan di depan saya? Karena saya waktu itu di ruang kelas sendiri, tiba-tiba ada orang ini. Saya doa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bebaskan. Apa yang terjadi, saudara? Anak muda ini kesurupan, setannya keluar. Begitu setannya keluar, ilmunya semua keluar, gaibnya keluar. Anak muda ini bertobat, sekolah Alkitab, dan jadi laki-laki yang benar, tidak bengkok-bengkok gini lagi. Nah, di situ saya lihat ada kuasa darah Yesus yang melindungi hidup saya dan saudara. Di situ saya lihat bahwa darah Yesus menyucikan, darah Yesus membentengi. Buktinya apa? Anak muda itu waktu mau nyentuh, tiba-tiba terpental. Di situ saya ngelihat ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus. Di situ saya punya keyakinan yang kokoh, percaya Injil kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, ada kuasa dalam darahnya, ada pelindungan, ada benteng. Setelah kejadian itu, saya tambah yakin dan percaya dalam kuasa darah Yesus ada keselamatan dan pelindungan. Saya memberitakan Injil, Waktu saya memberitakan Injil, ada seorang bapak juga, suami istri ribut terus karena suaminya ini bergaul dengan kuasa gelap, setan-setan, bergaul kuasa gelap, setan-setan. Suaminya ini sampai melakukan bertapa ngelihat matahari dari pagi sampai dari pagi jam 7 sampai jam 10 untuk melihat matahari. Saya tanya, kenapa melihat matahari? Apa kurang kerjaan? Untuk menguasai ilmu menyerap inti matahari katanya. Wah, setelah itu dia belajar ilmu-ilmu gaib gini-gini. Saya ngomong sama dia, ingat, kamu belajar ilmu gaib apapun, kalah dalam nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Kalau tidak percaya coba aja, saya bilang gitu. Dan apa yang terjadi? Bapak ini ngomong, bisa dicoba Pak Daud? Boleh, silakan. Waktu itu dia baca mantra gini. Saya hanya doa gini, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk, apa yang terjadi? Bapak ini kesurupan, setannya keluar, ilmunya kalah dan bertobat. Di situ dia melayani Tuhan. Ingat saudara, kuasa iblis sekuat apapun kalah dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus. Nah saudara, setelah saya pelajari dan saya alami sendiri kuasa darah Yesus itulah, maka saya sampai sekarang kalau saya doa, makan, minum atau apa saja, saya doa selalu dengan namanya darah Yesus. Nah, pertama, darah Yesus mengalahkan iblis. Yang kedua, darah Yesus mematahkan kutuk. Nah, saya sering nanganin kasus-kasus yang namanya rumah angker banyak setannya. Suatu kali saya diminta nangani satu kasus pabrik, Nah, di pabrik ini dulunya terjadi namanya itu
kejadian puluhan tahun yang lalu, waktu terjadi penumpasan G30 SPKI. Banyak orang-orang PKI yang dibunuh di tempat itu di satu lubang, setelah itu mayatnya dibuang di tempat lain. Nah, sama pengusaha tanah itu dibeli. Waktu dibeli dikasih tahu, itu dulu tempat pembantaian zaman PKI. Karena pengusahanya ini Kristen, dia berkata, udah bangun aja. Nah, waktu pembangunan sudah banyak kasus namanya kesurupan. Banyak kasus yang namanya kerasukan-kerasukan. Banyak kesurupan, kasus kerasukan. Bahkan itu pabrik, itu mesin bisa jalan sendiri. Bahkan kabelnya bisa nari-nari. Nah, karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Waktu dipanggil pendeta, didoain dalam nama Yesus. Nah, waktu pendeta datang, setan keluar. Waktu pendeta keluar, setan datang. Akhirnya pendetanya bingung sama pengusahanya. Panggillah pendeta dari luar negeri, dalam negeri. Jadi ekspor import. Khusus untuk mendoakan pabrik itu. Yaitu pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Kan tidak mungkin 24 jam pendeta di situ terus. Sampai satpamnya takut untuk masuk dalam pabrik, terutama jam 6 sore. Karena bisa kabel jalan gini, ada kepala putus sama gini. Nah, waktu itu saudara, mereka rapat sampai rapat RUPS, rapat umum pemegang saham untuk bahas masalah setan. Karena apa? Kan pabrik itu 3 shift, yang shift malam tidak ada yang berani masuk. Kalau hanya shift siang aja, pabrik bisa rugi, bisa bangkrut gitu. Karena saat shift malam tidak bisa berfungsi. Nah, mereka minta saya untuk datang. Nah, waktu itu saya datang. Nah, di situ saya belajar tentang minyak urapan dan kuasa darah Yesus. Waktu itu saya datang, saya berdoa. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Segala roh jahat keluar. Wah, saya doa, setan keluar. Nah, pengusaha itu beritahu saya, Pak, di sini sampai kita adakan persekutuan, Pak. Yaitu waktu persekutuan setan keluar. Habis persekutuan setan datang gitu dah. Pengusahanya pusing. Ya udahlah, saya tenang aja. Pak Daud, lebih baik jangan pulang dulu ke Solo. Bapak nginep di Surabaya dulu. Jaga-jaga nanti kalau ada yang kesurupan lagi. Ya, saya tunggu. Saya nginep di Surabaya. Bener, besoknya ada kerasukan dan ada penampakan setan lagi. Udah Pak Daud gimana ini? Waduh, saya bingung ini gimana. Saya pulang ke Solo dulu, saya tuh balik lagi ke Surabaya. Saya berdoa sama Tuhan, diingatkan waktu saya diajar doa ayah angkat saya, yaitu tentang darah Yesus. Doa dengan darah Yesus. Dari iman kembali ke iman. Yang kedua, minyak urapan. Minyak urapan dioleskan setiap pintu sebagai tanda itu milik Tuhan. Saya doa, langsung saya ke pabrik itu. Nah, saya tanya sama pengusaha ini, mana tempat kejadian pembantaian zaman PKI dulu. Ditunjukkan ada satu lubang gitu. Saya lihat, dan tanah itu aneh, ditanamin pohon apapun mati. Tiba-tiba waktu saya doa, tapi ingat saudara, ini jangan sembarang dilakukan. Kecuali Tuhan perintahkan sendiri. Ingat ya, ini pengalaman bukan doktrin. Ini pengalaman bukan doktrin. Ini pengalaman bukan doktrin. Tiba-tiba Tuhan beritahu saya, percikan anggur perjamuan kudus yang sudah didoakan, dimeteraikan dalam kuasa darah Yesus. Waktu itu ada red wine. Saya doa, Tuhan Yesus, ubah anggur ini menjadi darah Yesus sendiri. Untuk mematahkan kutuk,
mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati anggur ini menjadi darah Yesus sendiri. Materai darah Yesus sendiri. Ubah anggur ini menjadi darah Yesus sendiri. Saya doa, setelah itu anggur itu saya percikan, ada di lubang tempat pembantian zaman PKI itu, saudara. Setelah itu saya doain, di situ baru ngerti bahwa minyak urapan itu ada gunanya. Sebagai tanda itu milik Tuhan, wilayahnya Tuhan. Setiap pintu saya oles-olesi minyak, tanda salib. Nah, waktu mau pulang, pengusaha ngomong, "Pak, jangan pulang dulu, tunggu dulu." Maksudnya tunggu dulu gimana? Jangan-jangan nanti ada yang kesurupan lagi, ada kasus lain lagi nanti. Saya nginep di Surabaya dulu, sampai seminggu tidak ada masalah, sampai sekarang. Nah, di situ saya ngelihat, untuk mengalahkan kutukan yang penuh dengan darah pembunuhan, yaitu dengan darah Yesus. Darah dihadapi dengan darah. Darah Yesus menyucikan, mengalahkan, dan mematahkan kutuk. Jadi kuasa darah Yesus itu luar biasa, saudara. Jadi makanya selalu saya ajarkan pada saudara, setiap hari doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, saudara, ada satu hal saya masih ingat. Waktu itu saya ngajarkan berdoa tentang darah Yesus. Saya diminta orang untuk datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, karena dia punya adik yang punya ilmu kebal, jimatnya banyak, saudara. Nah, waktu dia tunjukkan ilmu kebalnya di depan saya, ada silet, ada pisau, sama ada karter gitu, dikarterkan gini kan, rambutnya pun digini-ginikan, tidak mempan ya, digini-ginikan tidak mempan, ya. Tusuk-tusuk tidak mempan. Dia tunjukkan ilmu kebalnya di depan saya. Waktu itu saya ngomong, dulu saya pernah seperti itu, tapi saya sudah bertobat. Dia coba gini, kalau Bapak bisa nyoba, saya coba aja, mempan enggak itu. Saya ngomong, kamu enggak usah saya bacok atau saya silet, enggak usah aja. Waktu itu saya ngomong sama dia, saya hanya doa gini, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan roh setan, roh jahat keluar. Saya nyebut darah Yesus, tumpang tangan, rambutnya saya gini kan, dek, rontok. Dia tunjukkan rambutnya disilet, di pisau tidak mempan. Saya doa darah Yesus, enggak usah disilet, saudara, enggak usah, cukup dicabut gini, rontok, saudara. Waktu dia lihat rambutnya rontok, langsung dia bertobat, serahin jimatnya semua. Ingat, saudara, jimat mantra apapun kalah dengan kuasa darah Yesus. Amin. Nah, saudara, ada lagi cerita tentang darah Yesus. Saya senang sekali kalau menceritakan tentang kuasa dan kekuatan darah Yesus, saudara. Kenapa? Karena saya mengalami bagaimana kuasa itu bekerja. Dari iman kembali iman. Saudara punya keyakinan dan percaya bahwa darah Yesus berkuasa. Nah, saudara, saya masih ingat kejadian di daerah Manado. Itu saya diundang untuk di daerah Remboken. Nah, tahu aja ya Remboken ya. Nah, Remboken ada namanya daerah Tomohon juga. Nah, suatu kali saya khotbah di situ, ada orang yang tidak taunya ada orang Kristen tapi terlibat kuasa gelap, saudara. Dia suka sekali ngerjain pendeta-pendeta karena dia punya ilmu kebal, dan dia itu selalu demo itu berdiri di atas pedang. Saat dia pakai ini, diangkut gini nih, pakai mulutnya. Waktu itu saya diminta seminar, saya khotbah tentang kekuatan kuasa darah Yesus. Saya ngomong kuasa darah Yesus ini. Enggak taunya dia nyerang saya pakai kuasa gelap. Saya diamin aja. Nah, setelah itu
Selesai seminar, dia nantang saya. Pak, bisa enggak buktiin khotbah Bapak ke saya? Nah, orang ini suka ngerjain pendeta adalah. Waktu itu dia tunjukkan ilmu kebal di depan saya. Nah, waktu itu saya berdoa gini. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Waktu saya doa dalam nama Yesus, setan keluar, dan sucikan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ngomong, ulurkan tangan kamu. Saya cabut bulunya di tangan, tek rontok semua. Dia kaget, dia pucat. Kok bisa tembus ilmu saya? Saya ngomong, karena darah Yesus berkuasa untuk mengalahkan iblis. Nah, saudara, banyak hal kalau saya cerita tentang kuasa darah Yesus. Langsung dia bertobat, darah. Nah, suatu kali saya masih ingat KKR ada di Surabaya. Waktu itu temanya mantan dukun santet. Wah, tentang okultisme, darah. Apa yang terjadi? Tidak taunya banyak dukun datang juga. Waktu saya mau khotbah, saya doa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Waktu saya doa dulu gini. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Waktu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Waktu saya doa demikian, saya menyembah Tuhan, berserah pada Tuhan. Waktu mau maju di mimbar, saya udah dikasih tahu Pak Daud, nanti satu KKR seminar, itu dukun-dukun mau nyoba Pak Daud semua. Itu awal-awal saya bertobat. Waktu itu saya di mimbar, saya kesaksian bagaimana saya bertobat. Tiba-tiba ada yang berdiri, baca mantra gitu. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Waktu saya menyebut darah Yesus, saudara, tiba-tiba berapa orang berdiri, saudara. Kirim santet, ada angin kencang sekali, syet. Saya khotbah, saya buka mata, saya doa, saya buka mata, saya khotbah, saya ngomong darah Yesus. Itu paku-paku jarum-jarum berterbangan di sekitar saya, saudara. Tidak bisa kena. Dan hari itu yang bertobat, saya ngomong, siapa yang dukun-dukun jimat-jimat maju depan. 200 orang datang bertobat, saudara. Saudara, satu hal, bahwa darah Yesus berkuasa. Darah Yesus mengalahkan iblis. Dan darah Yesus menyembuhkan. Nah, saudara, dari kejadian, banyak kejadian. Di situ saya melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa darah Yesus itu betul-betul berkuasa. Maka Alkitab berkata, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Nah, saudara, pernah ada suatu kejadian di satu tempat, itu di Jawa Tengah. Ada tempat itu satu gereja. Gerejanya itu tidak percaya bahasa roh. Nah, gerejanya itu dulunya ada kasus bunuh diri. Dan depan gereja itu ada sering kecelakaan mati. 2 orang tabrakan di situ, banyak tabrakan di situ. Titik yang sama, tempat yang sama. Dan gereja itu sering ada kasus penampakan roh. Jadi sampai kalau kebaktian sore, itu jam 5 mereka semua ke toilet semua. Karena takut kalau udah jam di atas 6 sore, ada penampakan roh kepala gini. Nah, karena pendeta itu, jemaatnya itu, majelisnya tidak percaya bahasa roh,
Mereka bingung bagaimana cara ngusirnya, karena penampakan setan itu mengganggu mereka. Mereka rapat majelis, saya dipanggil datang. Waktu saya dipanggil datang, saya tanya sama mereka, percaya enggak setan itu ada? Mereka berkata, saya percaya setan itu ada, buktinya banyak penampakan. Saya ngomong gitu, kalau kalian percaya setan itu ada, berarti kalian harus percaya kuasa Tuhan itu ada. Untuk apa saudara berdoa kalau tidak meyakini kuasa itu ada? Untuk apa ke gereja kalau engkau tidak percaya mujizat itu masih ada? Dengan kita percaya mujizat dan kuasa itu ada, disitulah kita akan ada namanya harapan, yaitu iman. Karena dasar dari iman adalah harapan. Waktu saya berkata demikian, mereka berkata, Pak, berarti tempat ini ada apa? Itu depan jalan sering ada kecelakaan mati, berarti ada roh maut. Jadi harus patahkan dengan kuasa darah Yesus untuk mematahkan kutuk maut. Waktu itu mereka berkata, ya kalau gitu tolong ajarkan Pak Daud. Masa itu mereka semua saya kumpul, tak suruh doa. Mereka teriak kencang sekali. Kenapa? Karena ketakutan malam-malam itu. Saya ajarkan mereka doa, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk maut. Di dalam nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar dari Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus berkati tempat ini. Segala kutuk, roh maut, roh gelap keluar dari Yesus. Waktu saya doa, jadi saudara kalau ada tempat kecelakaan mati dan banyak kasus kecelakaan, doakan dengan kuasa darah Yesus, namanya roh maut. Darah Yesus hancurkan, patahkan roh maut. Darah Yesus batalkan segala kutuk maut. Saya doa di tempat itu, jalan itu, dan gereja. Setannya keluar, dan gereja itu tidak ada kecelakaan mati lagi sampai sekarang. Dan tidak ada penampakan roh. Jadi kalau saudara ada kasus tentang kecelakaan mati dan banyak orang mati kecelakaan di situ, berarti nah saudara berdoa, darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus batalkan kutuk maut. Segala roh setan, roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya pernah diminta tolong juga. Ini ada kasus saudara ya, supaya saudara mengerti bahwa kuasa darah Yesus berkuasa. Nah, ada satu ibu, itu kejadian di Bandung. Ibu ini punya lawan bisnis. Lawan bisnis ini sering sekali pakai kuasa-kuasa gelap, mantra-mantra. Waktu itu ibu ini tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana untuk ngalahkan mantra, ngalahkan kekuatan setan? Gini ibu, semua jalan, ingat, semua berkat, semua keberuntungan, semua masa depan pasti ada jalannya. Kalau mantra-mantra kuasa gelap itu memakai mantra penutup masa depan. Oh gitu Pak Daud? Iya. Nah, bagaimana cara ngalahkan, mematahkan kutukannya? Nah, doanya gini ibu, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Nah, ibu ini cerita sama saya, lawan bisnis samping saya Pak, banyak main kuasa gelap. Ya doa itu aja setiap hari. Nah, ibu ini doa seperti yang saya ajarkan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka mata. Nah, diambil tanah kuburan yang sama, disiram di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut saudara. Nah, kenapa di ibu ini tidak kena mantra kuasa gelap? Karena di tempat ibu itu ada darah Yesus. Darah Yesus yang menyelamatkan, darah Yesus membentengi,
darah Yesus yang mematahkan kutuk, dan darah Yesus yang menghancurkan kegelapan. Di situ saya mengerti ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Jadi saudara, darah Yesus mengalahkan iblis, darah Yesus mematahkan kutuk, dan darah Yesus yang menyelamatkan. Makanya saudara yang punya toko atau restoran, supaya tidak kena kuasa gelap, saya sarankan sebelum buka toko atau buka restoran, berdoa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Ingat saudara, di dalam kuasa darah Yesus ada penebusan, ada penyelamatan, dan di dalam kuasa darah Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam kuasa darah Yesus ada kemenangan. Dan kuasa darah Yesus pula yang membuka jalan berkat. Jadi saudara yang saat ini berhadapan dengan kuasa gelap atau kuasa-kuasa setan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Saudara, banyak sekali kasus-kasus yang saya tanganin. Ada satu kasus, jadi ada orang itu susah mati ndak hidup ndak, karena ada jimat ditanam di badan. Nah itu ada caranya saudara. Nah suatu kali saya dimintai tolong sama anak ibu ini. Padahal saya minta tolong, saya punya ibu ini susah mati pak. Loh, maksud kalian menghendaki ibunya mati? Enggak pak, aneh, ini udah posisinya ini pak. Jadi dia itu mati ndak hidup ndak. Posisi ibu ini secara medis itu udah mati, tapi masih bernapas, tidak mati jadian. Itu hanya nenek ini hanya tengkurap gini. Tetapi kalau jam makan jam 12, pokoknya jam 12 yang gitu, tiba-tiba langsung bangun. Seperti orang sehat. Langsung makan banyak. Setelah makan banyak, gini lagi. Sore juga gitu, jam 6 sore, jam 6 makan, langsung bangun makan banyak. Setelah makan banyak, gini lagi. Aneh kan? Jadi dia setan makan. Ya, karena apa? Waktu jam makan dia langsung bangkit berdiri, langsung apa? Makan, gini lagi. Karena kasus ini aneh, saya diminta datang. Saya lihat ibu ini, udah tua ada. Jimat yaitu keris ditanam di dalam badannya. Langsung saya berkata, ini harus dilepas, keris ini. Tapi kalau keris ini dilepas, ada hal yang perlu diketahui keluarga. Kalau waktunya mati, mati. Kalau sembuh-sembuh, mati-mati. Kenapa saya ngomong demikian? Nanti kalau saya mati, kalau dia mati dituntut, saya gimana? Wah, saya ngomong, keluarga rundingan dulu. Karena keris ini saya cabut, dalam nama Yesus dicabut, meninggal. Rapat keluarga dulu. Nah, keluarga rapat, itu lebih baik. Kalau waktunya mati, mati. Waktunya mati. Kalau hidup, hidup. Sembuh, sembuh. Oke. Jadi kalau ke saudara menangani kasus yang jimat dalam badan susah mati, itu ada 3 titik. Titik pertama sini, titik kedua sini, jantung, titik ketiga adalah pusar. Kenapa 3 titik? Semua kekuatan meditasi, kekuatan mistik itu terpusat di sini. Makanya orang meditasi kan konsentrasi di sini. Nah, kenapa jantung? Semua kekuatan mistik mantra ngikuti jalur peredaran darah. Nah, ketiga, kenapa pusar? Waktu manusia sebelum lahir, dalam kandungan ibu, hidup dari pusarnya. Maka disebut 3 titik. Waktu itu saya doakan 3 titik ini. Pegang gini, darah Yesus hancurkan kutuk.
Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar dalam Yesus. Setelah itu saya doa sini. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Roh-roh setan, roh jahat, roh kutuk keluar dalam Yesus. Saya pegang bagian pusernya. Langsung setannya keluar, kerisnya keluar. Besoknya ibunya meninggal. Jadi saudara nangani kasus orang susah mati karena jimat, pegang 3 titik ini dengan kuasa darah Yesus. Jadi ingat saudara, 1, 2, 3. Kenapa bagian sini? Kekuatan konsentrasi orang meditasi, semedi itu di sini. Nah, kenapa bagian sini? Jantung. Karena semua kekuatan gaib mengikuti peredaran darah. Kenapa bagian puser? Karena waktu manusia belum lahir, dia hidup dari pusernya. Nah, sehingga 3 titik ini mempengaruhi inti kekuatan gaib. 1, 2, 3. Jadi kalau orang punya jimat sekuat apapun, 3 titik dipegang di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, kekuatannya hancur, roh setan keluar. Jadi 3 titik ini penting untuk saudara, terutama orang-orang yang terlibat okultisme, untuk dipatahkan dan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, di dalam darahnya ada kesembuhan, di dalam darahnya ada keselamatan, dalam kuasa darahnya terbuka jalan masa depan. Jadi saudara yang punya toko-toko, restoran atau pabrik, saya sarankan sebelum buka usaha atau mau kerja, berdoa. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Yaitu darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Ingat, darah Yesus yang berbicara penyelamatan, penebusan, keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya dalam kuasa darah-Mu kami diselamatkan, dan kami percaya Yesus Kristus menyelamatkan hidup kami semua. Dan darah Yesus mematahkan kutuk, mematahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, yang mendengar firman ini, kekuatan iman dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, amin.